Malam itu, permukaan Danau Sentani tampak tenang. Bulan menggantung rendah, memantulkan cahaya indahnya ke air perairan yang hitam pekat. Namun tiba-tiba, muncul riakan besar, diikuti bayangan raksasa yang melintas di bawah permukaan. Warga desa Ayapo sempat merekamnya. Makhluk itu bukan ikan, bukan buaya, dan jelas bukan manusia. Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana makhluk itu berbentuk. Tapi, mereka menyebutnya Walobho, makhluk misterius yang menjaga Danau Sentani. Dan anehnya, tak lama setelah kemunculan itu, tragedi besar pun terjadi. Pesawat milik Mission Aviation Fellowship jatuh di Danau Sentani, Jayapura. Legner Dilon Ibo, pria berusia 40 tahun, ditemukan tim Basarnas tenggelam di Danau Sentani. Bencana banjir bandang dan longsor 16 Maret lalu telah meluluh lantahkan wilayah Papua dan lebih dari 100 orang tewas serta ribuan warga mengungsi. Danau Sentani terbentang di antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua, dengan luas 9.360 hektar dan kedalaman sekitar 70 meter di bawah permukaan laut. Di sekitar danau, tersebar 22 pulau kecil yang menjadi rumah bagi 24 desa adat, salah satunya Desa Ayapo, yang dikenal sebagai Desa Terapung. Kawasan ini menyatu dengan cagar alam pegunungan Cyclops yang menawarkan panorama memukau. Bagi wisatawan, Sentani adalah surga. Tetapi bagi masyarakat adat, danau ini lebih dari sekadar itu. Danau Sentani adalah tempat keramat yang selalu dijaga, dihormati, bahkan ditakuti. Menurut kisah para tetua adat, Danau Sentani bukan terbentuk dengan secara biasa. Dahulu kala, penduduk purba yang berasal dari Papua Nugini melakukan perjalanan panjang untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka mengendarai seekor naga raksasa bersayap, makhluk mitologi yang menjadi penuntun mereka melewati hutan dan laut. Namun sayangnya, perjalanan itu justru berakhir tragis. Naga yang mereka tumpangi itu kelelahan, kehilangan daya terbang, dan berakhir jatuh tepat di wilayah yang kini menjadi kawasan Danau Sentani. Para penunggang naga yang selamat tak punya pilihan lain selain bertahan hidup di atas bangkai naga tersebut. Hingga lama-kelamaan, bagian tubuh sang naga yang mengambang di permukaan mengeras dan berubah menjadi pulau-pulau. Penduduk setempat percaya bahwa bangkai naga purba itu kini berwujud 22 pulau kecil di sekitar Danau Sentani, tempat leluhur mereka membangun peradaban baru. Dipercaya kepala sang naga menjadi pulau di sisi timur, ekornya di barat, dan bagian tubuhnya menjadi Pulau Asei, pusat kisah-kisah legenda di Danau Sentani. Meski terdengar seperti dongeng belaka, tetapi jika dilihat dari atas, bentuk Danau Sentani memang menyerupai seekor naga yang sedang tertidur. Lantas, apakah itu berarti legenda itu nyata adanya? Hingga saat ini, legenda penunggang naga masih dikisahkan secara turun-temurun, menjadi bagian dari identitas budaya yang membuat masyarakat setempat meyakini siapa leluhur mereka. Legenda itu pun turut tertanam dalam karya seni masyarakat Sentani, salah satunya lewat lukisan kulit kayu khas Sentani. Dalam karya-karya tersebut, kerap terukir gambar sederhana berupa naga panjang dan beberapa orang yang menungganginya. Motif ini dipercaya sebagai simbol perjalanan para leluhur, sekaligus pengingat akan asal-usul mereka yang hidup di atas tubuh sang naga purba. Bahkan sebagian dari mereka percaya
bahwa naga itu tak pernah benar-benar mati. Rohnya tetap menjadi penunggu danau yang terkadang menjelma menjadi kura-kura raksasa. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah mengenai keberadaan naga ataupun kura-kura raksasa di Danau Sentani. Tapi, laporan terkait penampakannya pernah terdengar. Pada 16 Maret 2019, bencana longsor dan banjir bandang melanda kawasan Sentani. Dalam tragedi tersebut, puluhan orang dikabarkan hilang, ratusan orang terluka, dan sedikitnya 113 orang meninggal dunia. Namun, di balik duka yang menyelimuti, beredar sebuah kisah janggal yang hingga kini masih menjadi misteri. Beberapa hari sebelum bencana terjadi, warga desa Ayapo mengaku sempat melihat sosok besar melintas di bawah permukaan air. Rekaman video amatir yang tersebar di sosial media menunjukkan permukaan air yang beriak kuat, diikuti munculnya tonjolan gelap yang bergerak pelan di sekitar danau. Tak ada yang berani mendekat. Sebagian bilang itu buaya raksasa, namun sebagian lagi yakin itulah Walobho, penjaga gaib Danau Sentani berwujud kura-kura raksasa yang melegenda. Kura-kura raksasa itu diyakini hidup berpasangan, jantan dan betina. Saat muncul di permukaan danau, mereka kerap menyerupai hamparan pasir putih, namun tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya sebagian masyarakat asli di sekitar danau yang diyakini memiliki kemampuan tersebut. Konon, setiap kali makhluk itu muncul ke permukaan, akan ada kepala suku atau Ondo Afi yang meninggal dunia. Namun anehnya, setelah berminggu-minggu berlalu, tak ada satupun Ondo Afi yang berpulang. Dan seminggu kemudian, bencana besar datang. Apakah itu hanya kebetulan semata? Atau kehadiran Walobho adalah peringatan yang tak dipahami manusia? Meski diyakini berwujud kura-kura, sebagian warga tetap menyebut sosok misterius itu sebagai naga, berakar pada kisah leluhur yang mereka yakini. Hingga hari ini, keberadaan naga atau kura-kura raksasa di Danau Sentani memang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Satu-satunya bukti yang tertinggal hanyalah kisah yang diwariskan secara turun-temurun, motif yang digoreskan di kulit kayu, serta penampakan yang terus menjadi teka-teki. Apakah semua itu hanya cerita untuk menjaga kesakralan danau? Atau justru itu adalah pesan kuno, peringatan yang diabaikan, hingga akhirnya alam memilih untuk mengambil jalannya sendiri? Danau Sentani tetap menjadi tempat di mana mitos, sejarah, dan realita bercampur menjadi satu. Sebuah danau yang indah di mata wisatawan, namun penuh tanda tanya bagi mereka yang mau menyelami lapisan misteri di bawah permukaannya. Kalau menurutmu, bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.